Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, peserta Sekolah Bahasa Arab Yolsi Institute yang berbahagia. Kita bertemu di sesi yang pertama di program Ilmu Nahu level 2. Pada sesi-sesi sebelumnya, kita sudah membahas pembahagian dari isim mabni. Nah, pada sesi yang pertama di level 2 ini, kita akan lanjutkan kepada pembahagian isim mabni yang keempat, yaitu isim adat atau yang disebut juga dengan nama bilangan atau isim bilangan. Nah, secara umum, semua isim adat atau isim bilangan ini adalah mu'rab. Dalam arti kata, dia mengalami perubahan akhir ketika posisinya berbeda. Kecuali yang tidak mu'rab itu adalah bilangan 11 sampai dengan 19. Maka semuanya dihukumi mabni fathah. Nah, inilah kaedah umum untuk isim bilangan. Nah, contohnya seperti lafaz ahada asyara. Nah, ini bilangan yang mabni ya, 11. Kemudian tis'ata asyara, 19. Nah, bacaan bilangan 11 sampai 19 ini, nah akhirnya selalu mabni fathah. Baik dia dalam kondisi rofa, nasab, ataupun jar. Oke, sehingga bisa kita petakan bahwa isim adat itu secara hukum terbagi kepada dua jenis. Ada yang disebut dengan isim adat mu'rab, yaitu semua isim bilangan selain 11 sampai dengan 19. Kemudian ada isim adat yang mabni, yaitu bilangan 11 sampai dengan 19. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh penggunaannya. Nah, contoh penggunaan isim adat yang mu'rab. Nah, misalnya ada kalimat ja'a sab'atu rijalin. Telah datang 7 orang laki-laki. Nah, kemudian ra'aitu sab'ata rijalin. Saya melihat 7 orang laki-laki. Kemudian marartu bi sab'ati rijalin. Saya telah bertemu dengan 7 orang laki-laki. Nah, lafaz sab'ah pada ketiga jumlah ini adalah mu'rab ya. Pada contoh pertama sab'atu. Nah, dia dibaca rofa karena sebagai fa'il dari ja'a. Kemudian pada jumlah kedua dibaca sab'ata karena dia menjadi maf'ul bih dari ra'aitu. Dan pada jumlah yang ketiga dibaca sab'ati karena dia dijarkan oleh bi huruf jar. Nah, jadi lafaz sab'ah ya, dia berubah sesuai dengan posisinya karena dia tergolong sebagai isim mu'rab. Sementara isim adat yang mabni, nah contohnya seperti ja'a ahada asyara rajulan. Telah datang 11 orang laki-laki. Ra'aitu ahada asyara rajulan. Saya telah melihat 11 orang laki-laki. Marartu bi ahada asyara rajulan. Saya telah bertemu dengan 11 orang laki-laki. Nah, pada ketiga jumlah ini lafaz ahada asyara itu selalu dibaca mabni fathah. Ya. Sekalipun dia berposisi sebagai fa'il, maf'ul ataupun majrur dengan huruf jar. Nah, bacaannya sama karena dia tergolong sebagai isim yang mabni. Oke, nah ini kaidah umum untuk isim adat atau isim bilangan. Nah, di sini ada semacam catatan penting yang harus kita ketahui. Ya, di antara isim bilangan yang mabni, yaitu bilangan 11 sampai 19, ada satu kata atau ada satu bilangan yang dikecualikan, yaitu bilangan 2 dari angka 12.
maka angka 2 tersebut berhukum mu'rab dan i'rabnya atau perubahan akhirnya disamakan dengan isim tasniyah. Nah, jadi dari isim-isim yang mabni atau dari isim adat yang mabni angka 11 sampai 19, maka dikecualikan angka 2 dari bilangan 12, maka dia dihukumi mu'rab. Seperti misalnya Ja'a ithna asyara rajulan. Ya, telah datang 12 orang laki-laki. Nah, di sini ithna, kalimat ithna, dia dihukumi mu'rab. Ya, dan i'rabnya atau perubahan akhirnya disamakan dengan isim tasniyah. Nah, jadi kalau kita analisis, ithna posisinya sebagai fa'il, hukumnya rofa, tanda rofaknya alif, alasannya karena dia mulhaq musanna. Nah, jadi ini ada istilah tersendiri disebut dengan mulhaq musanna atau isim yang diserupakan hukumnya dengan isim musanna. Nah, itulah yang disebut dengan mulhaq musanna. Oke. Kemudian ketika nasab, ya, ra'a Bakrun ithnai asyara rajulan. Nah, pada lafaz ini atau pada jumlah ini, lafaz ithnai, ya, dia dibaca nasab, ya, karena dia berposisi sebagai maf'ul bih dari ro'a. Nah, kalau kita analisis posisinya maf'ul bih, hukumnya nasab, tanda nasabnya ya, alasannya adalah karena dia mulhaq musanna. Oke, ini contoh ketika nasab. Kemudian contoh ketika jer, ya. Marra Bakrun bithnai asyara rajulan. Nah, Bakar telah bertemu dengan 12 orang laki-laki. Nah, di sini lafaz ithnai, ya, dia dijarkan oleh bi. Sehingga posisinya di sini sebagai majrur dengan bi, hukumnya jer, tanda jernya ya, alasannya adalah karena dia mulhaq musanna. Nah, ini catatan penting terkait dengan isim adat yang mabni. Oke, sekarang kita lanjutkan kepada rumus i'rab atau rumus perubahan akhir dari isim mabni. Nah, isim bilangan yang mabni sebagaimana yang kita ketahui yaitu bilangan 11 sampai dengan 19 itu tidak mempunyai rumus perubahan. Dalam arti kata, dia tetap dalam semua kondisi ataupun posisi. Nah, misalnya, kita contohkan ketika rofa, ya. Ja'a ahada asyara rajulan. Telah datang 11 orang laki-laki. Nah, di sini lafaz ahada, ya, kalau kita analisis sesuai dengan analisis nahwu, posisinya di sini sebagai fa'il, hukumnya mabni, tanda mabninya fathah, ya, karena baris akhirnya fathah, alasannya adalah karena dia isim adat yang asli. Nah, ini adalah salah satu jenis dari isim adat. Nah, nanti akan kita jelaskan. Oke. Kemudian contoh ketika nasab. Ra'a Bakrun ahada asyara rajulan. Bakar telah melihat 11 orang laki-laki. Nah, lafaz ahada kalau kita analisis, posisinya sebagai maf'ul bi, hukumnya mabni, tanda mabninya fathah, alasannya karena dia isim adat asli. Nah, ini contoh ketika nasab. Kemudian yang ketiga, contoh ketika jer, ya. Marra Bakrun bi ahada asyara rajulan. Bakar telah bertemu dengan 11 orang laki-laki. Nah, di sini lafaz ahada, ya, posisinya majrur dengan bi, hukumnya mabni, tanda mabninya fathah, alasannya karena dia isim adat yang asli. Nah, ini rumus perubahan atau
rumus i'rab untuk isim adat. Nah, sekarang kita masuk kepada bahasan pembahagian isim adat. Isim adat terbagi kepada dua jenis. Ya, yang pertama disebut dengan isim adat yang asli. Nah, apa itu isim adat asli? Yaitu isim bilangan yang digunakan untuk berhitung sehari-hari. Seperti misalnya angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan isim adat asli. Ya. Nah, bagaimana cara mengucapkan atau cara melafazkan isim adat secara benar? Nah, berikut kita jelaskan ya. Pertama, isim bilangan yang berbentuk satuan. Nah, bagaimana cara mengucapkannya? Yaitu hanya dengan menyebutkan bilangan itu sebagaimana adanya. Nah, misalnya, di sini ada urutan angka 1 sampai 10 ya. Nah, cara menyebutkan satuan bilangan ya dalam bahasa Arab, nah cukup dengan wahidun 1, ithnani 2, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyratun. Nah, ini adalah bilangan 1 sampai 10 dalam bahasa Arab. Oke. Sekarang bagaimana cara menyebutkan ya isim bilangan yang berbentuk belasan? Ya, 11, 12 sampai seterusnya. Nah, cara pengucapannya dengan menyebutkan satuan terlebih dahulu lalu diiringi dengan belasan. Nah, jadi satuan terlebih dahulu kemudian baru belasan. Contoh misalnya. Nah, di sini ada angka 11 sampai 20 ya. Nah, untuk mengucapkan 11 caranya adalah ahada asyara. Ya, ahada satuan, asyara belasan. Oke. 12 ifna asyara. 13 salasata asyara. 14 arba'ata asyara. Khamsata asyara. Sittata asyara. Sab'ata asyara. Thamaniyata asyara. Tis'ata asyara isyruna. Nah, ingat bilangan 11 sampai 19 akhirnya selalu berharakat fathah ya, karena dia tergolong sebagai isim adat yang mabni. Oke, ini untuk belasan. Nah, sekarang bagaimana untuk puluhan? Ya. Oke. Isim bilangan yang berbentuk puluhan, cara pengucapannya dengan menyebutkan satuan terlebih dahulu, lalu diiringi dengan puluhan, dan di antara satuan dan puluhan itu harus ditambahkan dengan waw athof. Nah, ini beda dengan isim bilangan belasan ya. Kalau isim belasan atau isim bilangan yang belasan, itu di antara satuan dengan belasannya tidak ditambahkan huruf waw. Tapi kalau untuk isim bilangan yang puluhan, nah di antara keduanya ditambahkan dengan huruf waw. Nah, misalnya angka 21, wahidun wa isyruna. Ya, wahidun sebagai satuan, kemudian isyruna sebagai puluhan. Dan di antara keduanya ditambahkan dengan huruf waw. Oke. Terus angka 32. Ithnani wa salasuna. Ithnani satuan, salasuna puluhan. Dan di antaranya ditambahkan dengan huruf waw. Kemudian 43. Salasatun wa arba'una. 54. Arba'atun wa khamsuna. 65. Khamsatun wa sittuna. 76 sittatun wa sab'una. 87 sab'atun wa thamanuna. 98 thamaniyatun wa tis'una.
99 tis'atun wa tis'una, kemudian 100 mi'atun. Oke. Ini isim bilangan puluhan. Sekarang kita lanjutkan isim bilangan ratusan ya. Nah, untuk isim bilangan yang ratusan, cara pengucapannya dengan menyebutkan ratusan terlebih dahulu, lalu diiringi dengan satuan, dan diakhiri dengan puluhan atau belasan, dan diantaranya ditambahkan dengan waw athof. Nah, jadi ratusan, kemudian satuan, dan yang terakhir puluhan atau belasan. Nah, misalnya angka 101. Bahasa Arabnya mi'atun wa wahidun. Ya, mi'ah adalah ratusan. Kemudian di sini langsung satuan ya, wahidun. Kemudian 202, mi'atani wathnani. Ya, mi'atani ratusan, kemudian ithnani. Nah, ini adalah satuan ya. Nah, di sini tidak ada puluhan atau belasan. Kemudian 323. Nah, salasu mi'atin wa salasatun wa isyruna. Oke. Salasu mi'atin, nah ini adalah ratusan. Kemudian salasatun satuan, kemudian isyruna puluhan. Nah, tapi di antara angka-angka ini harus ditambahkan huruf waw athof. Oke. Kemudian 434. Arba'u mi'atin wa arba'atun wa thalathuna. 545. Khamsu mi'atin wa khamsatun wa arba'una. 656. Sittu mi'atin wa sittatun wa khamsuna. 767. Sab'u mi'atin wa sab'atun wa sittuna. Kemudian 878, famanu mi'atin wa famaniyatun wa sab'una. Kemudian 989, tis'u mi'atin wa tis'atun wa famanuna. Dan angka 1000 adalah alfun. Oke, ini cara pengucapan isim bilangan ratusan. Nah, sekarang bagaimana cara mengucapkan isim bilangan yang ribuan? Ya. Nah, untuk isim bilangan ribuan, cara pengucapannya dengan menyebutkan ribuan terlebih dahulu, lalu ratusan, lalu diiringi dengan satuan, dan diakhiri dengan puluhan atau belasan. Dan diantaranya ditambahkan dengan huruf waw athof. Nah, jadi rumusnya ribuan, kemudian ratusan, kemudian satuan, baru yang terakhir puluhan atau belasan. Oke, misalnya angka 1110. Nah, cara mengucapkannya alfun wa mi'atun wa asyratun. Ya, alfun ribuan, mi'atun ratusan, asyratun belasan ya. Nah, ini langsung. Nah, diantaranya ditambahkan dengan waw athof. Kemudian 2221. Alfani wa mi'atani wa wahidun wa isyruna. Alfani ribuan, mi'atani ratusan, wahidun satuan, kemudian isyruna puluhan. Oke. Kemudian 3332. Salasatu alafin wa salasu mi'atin wa thnani wa salasuna. Kemudian 4443. Arba'atu alafin wa arba'u mi'atin wa salasatun wa arba'una. Kemudian 5554. Khamsatu alafin wa khamsu mi'atin wa arba'atun wa khamsuna. Oke. Kemudian 6665. Sittatu alafin wa sittu mi'atin wa khamsatun wa sittuna. 7776.
sab'atu alafin wa sab'u mi'atin wa sittatun wa sab'una. 8.887. Thamaniyatu alafin wa thamanu mi'atin wa sab'atun wa thamanuna. Kemudian 9.998. Tis'atu alafin wa tis'u mi'atin wa thamaniyatun wa tis'una. Kemudian angka 10.000, asyratu alafin. Nah, ini cara menyebutkan isim bilangan yang ribuan. Oke. Sekarang kita lanjutkan cara menyebutkan isim bilangan yang puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu. Nah, bagaimana caranya? Nah, cara pengucapannya sama seperti rumus-rumus sebelumnya, dan di antara bilangan itu ditambahkan dengan huruf waw. Ya. Nah, misalnya angka 20.555. Nah, cara pengucapannya isyruna alfan wa khamsu mi'atin wa khamsatun wa khamsuna. Oke. Jadi puluhan ribu dulu, kemudian ratusan, satuan, dan terakhir puluhan. Oke. Kemudian 33.779. Salasatun wa salasuna alfan wa sab'u mi'atin wa tis'atun wa sab'una. Oke. 100.000 mi'atu alfin. 200.000 mi'ata alfin. 900.000 sab'u mi'ati alfin. 1 juta milyunun. 2 juta milyunani. Kemudian 9 juta tis'atu malayina. Ya, mudhaf, mudhafun ilaih susunannya. Oke, kemudian 1 miliar, milyarun. Kemudian 1 triliun, triliunun. Ya, triliunun. Oke. Nah, ini cara pengucapan isim adat yang asli. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis yang kedua dari isim adat, yaitu isim adat wasfi. Nah, apa itu isim adat wasfi? Yaitu isim bilangan yang berposisi sebagai sifat atau sebagai naat dari isim yang disebutkan sebelumnya. Dan satuan bilangan adat wasfi ini biasanya berpola fa'ilun, ya, berpola isim fa'il. Nah, jadi bedanya isim adat asli dengan isim adat wasfi hanya dari bentuk satuannya saja. Ya, satuan adat wasfi itu selalu berpola fa'ilun. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara pengucapannya? Nah, cara pengucapan isim adat yang wasfi itu sama dengan isim bilangan yang asli, namun satuannya berpola fa'ilun atau isim fa'il. Nah, sebagai berikut. Al-awwalu. Nah, itu artinya adalah yang ke-1 atau yang pertama. Ya. Kemudian ats-tsani, yang kedua. Ats-tsalitsu, yang ketiga. Ar-rabi'u, yang keempat. Al-khamisu, yang kelima. As-sadisu, yang keenam. As-sabi'u, yang ketujuh. Ats-tsaminu, yang kedelapan. At-tasi'u, yang kesembilan. Al-ashiru, yang ke-10. Kemudian al-hadi asyara, yang ke-11. Ats-tsani asyara, yang ke-12. Nah, untuk selanjutnya tinggal kita samakan rumusnya dengan isim adat yang asli dan satuannya kita ganti dengan kalimat-kalimat ini. Nah, dan cara menerjemahnya selalu dengan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan lain-lain. Nah, inilah pembahasan kita di sesi yang pertama ini. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan kaedah adat dan ma'dud. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.